Shalom saudara, puji Tuhan ya. Kalau kita sampai saat ini masih tetap terus dalam keadaan baik ya, karena kita percaya bahwa kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Nah, saat ini tema yang akan saya bagikan adalah dengan judul siapa yang menolong. Ya saudara-saudara, siapa yang gak punya pergumulan dalam hidup ini? Ada? Ya, setiap manusia pasti punya pergumulan. Saudara dan saya pasti punya pergumulan. Ya, masing-masing punya pergumulannya masing-masing. Kita penat, kita capek, kita lelah. Bahkan juga rasanya kita akhirnya bimbang, ragu-ragu karena takut, khawatir, resah, gelisah. Waktu kita terhimpit, ada rasa putus asa sehingga ingin ambil jalan pintas. Nggak sabar menanti jalannya Tuhan. Saudaraku, mari belajar dari pengalaman janda di Sarfat ini ya. Dia katakan di sini di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 berkata, "Aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, setelah menyingkir dari Ahab, Raja Ahab di sungai Nabi Elia ini ya, di Sungai Kerit, dia diminta Tuhan supaya pergi ke Sarfat dan dijanjikan pertolongan. Dia mengalami kesulitan, kesukaran, tekanan. Padahal waktu itu dia baru mengalami kemenangan. Ya, tetapi karena ketakutan, intimidasi dari Isabel ini, maka dia ketakutan dan dia sembunyi di Sungai Kerit ini. Ya, tapi Tuhan katakan, "Ayo, siapkan diri, pergi ke janda, pergi ke Sarfat, ya. Di situ aku akan siapkan pertolongan." Ternyata pertolongannya itu dari seorang janda, saudara-saudara, yang hampir juga mau mati, nggak punya apa-apa. Bukan ke janda yang kaya, janda yang bisa menampung dia, janda yang bisa menolong dia, yang janda yang bisa mencukupkan kebutuhan dia. Ya, ketika janda ini berjumpa dengan Elia, ibu ini mau masak untuk masakan yang terakhir untuk dia dan anaknya, saudara. Ya, bahan makanan itu udah nggak ada, tinggal segitu-gitunya untuk dia dan anaknya. Tapi malah ada orang datang, Nabi Elia ini datang kepada dia. Tuhan utus Nabi Elia kepada perempuan ini yang sebenarnya sesudah makan itu dia nggak tahu lagi nih bagaimana hidupnya. Ya, kepada Elia ini malah minta air dan roti ya kepadanya, padahal anak si janda itu sedang merintih kelaparan ya, sedang menunggu mamahnya mau bikin roti ini ya. Sekarang mau diminta lagi sama si Nabi Elia ini ya. Apa yang dia lakukan? Dia memutuskan harus melayani Elia dulu ya. Apakah anaknya mati? Enggak, saudara-saudara ya. Tuhan itu setia dan ajaib. Dia menyediakan minyak baru dan tepung baru bagi keluarga itu. Sampai masa kekeringan itu berlalu, sampai masa kekeringan itu berakhir. Kadang Tuhan menghendaki kita untuk ngalah, memberi kepada orang lain dulu. Ya, sebenarnya saat itu kita butuh untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita. Tapi di situ kita diuji, mau nggak memberi, mau nggak ngasih, ya, rela nggak? Ya, untuk melihat mujizat Tuhan, kita harus benar-benar rela, saudara-saudara. Lakukan dengan segala kemurahan, dengan segala kerelaan. Maka lihat, Tuhan sendiri lakukan bagian Tuhan itu dengan segala kemurahannya kepada ibu janda ini, ya. Bahkan juga Tuhan siapkan segala sesuatunya. Kalau Tuhan menghendaki kita bermurah hati, ya, pada orang yang Tuhan tunjukkan, mari taat, lakukan. Jangan pikir-pikir, jangan pelit, jangan egois, saya dulu, keluarga saya dulu, anak saya dulu. Tapi benar-benar percaya ini Tuhan punya rencana. Di balik masalah, di balik kesukaran, Tuhan sudah sediakan berkat buat kita.
Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dan mau bermurah hati ya kepada siapa yang Tuhan tunjukkan pada kita. Satu kali saya waktu itu dalam keadaan saya memang masih susah, saudara, ya, keadaan miskin, keadaan nggak cukup lah. Uang di dompet tinggal 100.000 selembar-selembarnya, ya. Yang ini akan digunakan untuk beberapa minggu ke depan untuk kebutuhan makan, kehidupan makan keluarga saya. Tapi satu kali waktu saya berjalan-jalan seperti itu ya, tiba-tiba Tuhan kirim orang, seorang yang benar-benar butuh katanya, ya, benar-benar butuh dalam keadaan yang saya memang waktu itu kunjungin ya. Saya datang ke rumah orang itu dalam keadaan itu orang lebih lagi miskinnya dari saya, saudara. Saudara, saya melihat keadaan seperti itu, keadaan anak-anak yang sakit, makanan gak ada, apa nggak ada. Di situ Tuhan gerakin hati saya. Beri, kasih. Saudara, waktu itu perang. Beri apa enggak, kasih apa enggak, ya. Tahun 90, masih 90 lebih lah, belum tahun 2000 itu. 100.000 itu cukup lumayan besar, saudara. Makanya bisa saya gunakan beberapa minggu untuk belanja makan keluarga. Tapi saat itu juga kasih. Nggak punya ATM, nggak punya deposito, nggak punya duit, hanya selembar-selembarnya ini. Saudara, waktu itu bergemuruh, saya perang, kasih apa enggak, bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak saya, bagaimana, ya terus berperang. Tapi waktu itu begitu tajamnya kasih. Saya kasih dengan berat hati, saya kasih. Ini berkat dari Tuhan, pergunakan untuk anakmu, untuk keluargamu, baik makan atau beli obat. Anakmu sakit, beli obat, ya, saya kasih seperti itu. Dan saya doakan, kemudian saya pulang. Saudara, singkat cerita, sore harinya saya pergi ke persekutuan. Saudara, saya nggak mengerti Tuhan bicara kepada orang yang pada orang yang mengkoordinir persekutuan itu. Bahkan waktu saya pulang itu, saya diselipin amplop, saudara. Nggak pernah saya diselipin amplop, dikasih amplop, dikasih itu ya, seperti itu. Dia katakan, Tuhan suruh saya kasih kamu, Tuhan suruh saya beri kamu jumlah seperti ini. Saudara, di situ saya nangis. Saya bilang sama Allah, Tuhan benar-benar nggak mau berhutang. Apa yang kita lakukan itu memiutangkan Tuhan. Tuhan nggak akan hutang kepada anak-anaknya yang mau taat. Saudara, saya berdoa, saya mengucap syukur, dan saya berkatin orang itu. Setelah saya pulang, ternyata saudara, apa yang Tuhan nyatain. Tuhan saya buka, saya melonjak 5 kali lipat Tuhan kasih kepada saya. Saudara, mulai saat itu saya diberikan hati untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan pasti berkatin saya. Benar, saudara-saudara. Tuhan bukain jalan rezeki, jalan berkat. Bahkan suami saya yang tadinya hanya pegawai kantor, akhirnya jadi sales genset. Saudara, yang diberkatin Tuhan dari insentifnya itu yang begitu menakjubkan, ya. Tuhan nyatain, bukan hanya rupiah, tapi dolar, euro, Tuhan kasih. Itulah kemudian saya langsung digerakin untuk berbelas kasihan pada anak-anak jalanan. Saya pergi berbagi berkat, kasih makan anak jalanan, saya masak, saya pergi untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahkan sampai saat ini saya tetap terus lakukan itu untuk pemulung-pemulung di Sewan bersama dengan Mr. Song, orang Korea yang mengkoordinir untuk orang miskin ini. Dengan sekarang dengan pakai yayasan Yatabu, Yayasan Tangan Bunda.
di mana kita semua masak dan memberi. Dalam keadaan pandemi begini, beli, Mister Song akhirnya beli untuk memberi. Ya kan, kadang-kadang dikasih super mie dan beras, kasih pengobatan gratis, bahkan juga dikasih masker segala, obat-obatan vitamin D untuk mereka supaya pertahanan tubuhnya kuat. Saudara, itulah awal dari bagaimana Tuhan nyatain kuasanya. Dan saya terus lakukan sampai saat ini. Tuhan sendiri nyatain pada saya untuk menjadi berkat bagi orang miskin. Kenapa? Karena saya sudah ngerasain jadi orang miskin, menderita, dihina orang, disepelein orang, gak dianggap orang. Ya, tapi Tuhan yang angkat kita dari keterpurukan ini, dan Tuhan sendiri nyatain. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Aku tahu juga Tuhan yang lakukan segala sesuatu untuk hidup setiap anak-anaknya yang mau mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Mau nggak kita menjadi kepanjangan tangannya, menjadi berkat bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga peduli pada orang-orang miskin, orang susah, yang dianggap hina, yang dianggap nggak ada apa-apanya bagi dunia. Tetapi kita mau lakukan segala sesuatu, ya, dan percaya Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti menyediakan. Ya, Tuhan pasti akan menolong. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti memberkati kita kalau kita mau menjadi berkat. Dimanapun kita berada, ada belas kasihan Tuhan yang kita salurkan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kakinya Tuhan, matanya Tuhan, mulutnya Tuhan, dan penuh dengan belas kasihan. Dan dialah kiranya Tuhan tetap terus menyertai kita sampai Tuhan datang. Kita tetap terus bermurah hati seperti janda di Sarfat ini. Dia nggak pikirin hidupnya dan anaknya, tetapi dia tahu mendahului hambanya, ya, mendahului orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi sumber berkat, bahkan juga mengalirkan kasih karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadi alatnya Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.